itu kelas 1-2 ngoyo covid, ngoyo di rumah, yang makan di rumah kita ngirit banget, bener-bener ngirit banget. Besok kelas 3 ngoyo baru-baru sekolah mulai main TikTok, habis itu kayak ngoyo dapat endorse, jualan ngoyo di sekolah, jualan parfum, parfum apa sih lagi ya, banyak pokoknya ngoyo jualan kan hand body gitu. Habis sampai ngoyo tuh di nggak diajak nih sama circle di kelas tuh, Goyu nggak ada temen, udah Goyu nggak ada temen karena orang-orang tuh pada iri sama Goyu. Karena Goyu main TikTok Goyu jualan di kelas Goyu ini kayak bawa parfum, siapa yang mau cek on ini. Habis itu teman-teman yang julid tuh bilang, aduh ribut Goyu dibilang ribut lah karena Goyu jualan. Padahal Goyu duduknya paling belakang pojok lagi lah. Istilah Goyu nggak punya temen SMA, nggak punya teman. Habis itu kebanyakan teman Goyu cowok-cowok ya, temennya Goyu cowok-cowok, tapi Goyu itu emang jarang keluar kelas, Goyu di kelas aja. Yang cowok-cowok masih lah, kayak mereka tuh baik-baik, kayak ketua kelasnya itu kan kayak cowok, bukan cowok yang ini ya, yang nakal-nakal ya, enggak ya, tapi yang kayak yang pinter-pinter namanya Goyu. Cowok-cowok yang pinter-pinter, yang emang dia tuh tulus berteman gitu, nggak ada iri, nggak ada apa. Mereka tuh dah Goyu jualan, didukung lah, nggak apa-apa kok jualan aja, nggak usah didengerin gitu, nggak usah didengerin. Ya udah Goyu jualan, kayak emang Goyu mikir kan, aduh kalau nggak ini nih, nggak main TikTok atau nggak jualan, Goyu nggak punya uang gitu, kan. Goyu emang udah kadang nggak minta nih, udah sekali nggak minta sebulan sama ibu, jadinya Goyu nggak enak untuk minta, jadi Goyu kerja sendiri, usaha sendiri. Habis itu dah kayak Goyu jualan, main TikTok, jual baju, jual apa lagi ya, pokoknya dulu Goyu sering jual parfum. Nah itu dah Goyu jual parfum itu Goyu. Sampai Goyu bikin video kayak parfum, temen-temennya Goyu kayak tak mintain tolong kan, coba ntar review ya parfumnya ini dipakai gitu. Habis itu ya Goyu kan live dulu ya, live SMA kan Goyu sering live di sekolah nih, live sekolah. Habis itu yang nonton tuh kan rame. Abis itu yang nge-give itu banyak. Emang Goyu tuh kayak temen-temen yang lain tuh kayak yang cowok-cowok itu dah bilang, wih give lagi ke mereka dah kayak gitu. Abis itu dapat sekitar berapa ya dulu, paling banyak Goyu ini dapat gift tuh waktu SMA sejuta. Abis itu Goyu tarik, Goyu bagi-bagi langsung, Goyu tak traktir semua teman-teman di kelas tuh. Walaupun yang julid sama Goyu pun kayak tak panggil, ayo nih tak ini belanja yuk ke kantin semuanya tak gitu. Habis itu mereka ya mungkin gengsi atau apa ya, mereka nggak mau ngikut kan, ya udah yang mau aja. Habis itu kayak masa-masanya itu kayak, habis itu setelah lulus SMA, mau lulus nih, akunnya Goyu nih yang Goyu pakai jualan, yang Goyu pakai endorse, emang bener-bener Goyu dapat bekal dari sana, dapat uang dari sana. Ada Goyu deket sama orang, habis itu kayak dihack akunnya Goyu, diambil sama dia. Goyu tahu nih ini orangnya nih, Goyu tahu orangnya, cuma orangnya itu kan jauh ya, di Denpasar ya, Denpasar. Diambil akunnya Goyu. Habis itu Goyu kan kayak udah deg-degan banget. Goyu minta tolong, Goyu kesana kemari minta tolong sama orang yang pinter IT untuk ngembaliin akunnya Goyu lagi. Ternyata nggak bisa, udah diverifikasi 2 langkah, nggak bisa kembali akunnya Goyu. Kecuali Goyu sebenarnya bisa nih nyari orangnya itu yang ngambil, Goyu tahu yang ngambil itu, tapi Goyu kayak ibu nyuruh nggak usah dah gitu, nggak usah dah. Kayak Goyu udah sedih banget. Goyu gimana nih, masa mulai dari nol lagi gitu loh, mulai dari nol semua uang endorse di sana kan masih Goyu belum tarik kan. Aduh mulai dari nol lagi nih gitu, kayak Goyu udah patah semangat banget. Habis itu ibu dah nyuruh kan, ibunya Goyu ngasih semangat kan, gak apa-apa bikin aja lagi, nanti siapa tahu naik lagi gitu. Habis itu kan ya udah Goyu kayak bikin lagi kayak TikTok, ya udah salah-salahan aja kan bikin kan. Habis itu ya FYP terus nambah terus followersnya, yang dem. Habis itu ya adalah endorse lagi, masuk walaupun sedikit ya,
ada endorse masuk. Abis itu Kezer lah masuk kan. Kezer ini Goyu masih followers TikToknya Goyu itu masih sedikit banget, tapi Kezer Goyu di mana, di Instagram aduh kok sedih ya, di Instagram aduh tak bisa cerita ini di Instagram lumayan followersnya Goyu waktu itu masih berapa ya, 100 ribuan ya di Instagram ya. Habis itu dari sana lah Kezer itu masuk. Goyu masih buat bikin konten kayak Goyu nge-gym, Goyu bikin konten kan. Nah, di gym Goyu gak usah kalian sedih juga. Di gym Goyu bikin konten. Abis itu udah Kezer itu kayak Goyu gimana nggak tahu ya. Goyu setelah Goyu postin Kezer, TikToknya Goyu langsung kayak boom banget. Kezer juga naik. Kontennya Goyu yang di Kezer itu kayak viral. Ngerti gak sih, kayak ini Kezernya ini bajunya ini yang Goyu pakai foto di gym viral, naik kan di Instagram juga. Habis itu nah Kezer itu kita tuh sama-sama merintis gitu loh. Kayak Kezer ya juga merintis juga, baru merintis dia kan, dia ngenalin lah produknya dia, kita nih brand lokal nih gitu. Kita baru merintis juga. Itu tahu nggak, Kezer ini dia dulu jualan di Instagram sama Tokloren aja. Habis itu kan Goyu, karena Goyu punya TikTok, Goyu bilang, Kezer ayo yuk nanti Goyu yang bantu promosi di TikTok gitu kan. Ayo bikin keranjang kuning. Goyu yang suruh Kezer itu bikin keranjang kuning dah. Habis itu kayak dia bikin keranjang kuning selama 6 bulan mungkin ya. Mungkin dia karena ginian penjualan dulu sama promosi juga. Goyu udah dikontrak waktu itu ya. Belum dikontrak, kayak per bulan gitu dikasih. Goyu dikasih baju lagi, dikirimin, disuruh foto-foto pakai bajunya. Oh iya, nanti Goyu kayak nggak mikir kayak Goyu, aduh ini mumpung Kezernya ini FYP terus Goyu postin Kezer, lebih baik kayak Goyu ya udah endorse aja. Goyu nggak mikir kayak bermikir lebih gitu loh dari Kezer, nggak juga. Kayak Goyu aduh naik yuk bareng-bareng gitu. Habis itu Goyu jualan dulu, sering live itu, dari live jualan dari dulu ya. Sebelum Goyu kenal Sobat Ngarit, Goyu udah jualan Kezer. Itu dah Goyu masih Goyu udah lulus tapi Goyu masih kursus kecantikan di Denpasar. Itu Goyu pakai uang endorse juga. Goyu pakai bekal dari sana. Itu dah. Habis itu Goyu kenal Geria Bali Design. Dan Goyu pernah jadi BA di Canggu, di toko sepatu. Itu jauh banget tempatnya. Goyu tuh perjalanan ke sana 4 jam Goyu perjalanan ke sana. Habis itu di sana macet banget. Goyu kerja di sana selama itu dah, sampai sana tuh langsung foto-foto. Goyu pakai motor nih udah debuan banget, udah panas-panasan. Sampai sana Goyu langsung bikin video endorse kan, habis itu pulangnya itu kan otomatis ya kayak jam 7 jam 8 kan, sebelum Goyu habis makan gitu kan. Habis itu, dan dulu juga Goyu kan masih kayak mungkin ya ibunya Goyu sama adiknya Goyu sayang sama Goyu. Mereka tuh kayak marah karena Goyu tuh pulangnya malam. Itu Goyu kerja Goyu pulang malam. Adiknya Goyu kan emang keras ya orangnya ya, kayak keras, bukan dia jahat, dia keras orangnya. Goyu pulang malam, habis itu kayak mungkin Aji tuh mikir Goyu yang enggak, habis itu kayak dimarah Goyu nggak dikasih. Goyu disuruh diam depan rumah, nggak dibukain pintu dah, pintunya dikunci dari dalam. Goyu diam duduk depan rumah. Aduh, sering Goyu semenjak Goyu endorse di Canggu tuh kan emang karena jauh ya. Aji juga nggak pernah kesana, nggak tahu keadaan
di luar kayak gimana gue perjalanan ke sana kan, itu udah kayak dia ngomong kayak Aji kan gimana ya, sama lagi Aji keras, orangnya emang keras, didikannya keras banget, ngomongnya tuh kayak kalau udah marah ngomongnya nggak mikir gitu loh, anak itu sakit hati apa enggak sih gitu sama omongannya. Abis itu karena keseringan gue dimarah, gue udah stop gue nggak ambil endorse yang di Canggu lagi, udah nggak kesana lagi. Gue dibayar berapa seminggu, gue dibayar, gue cuma dua kali 3 kali ke sana dibayar 400.000. Itu jauh banget. Gue sambil jualan lagi di sana, capek banget dah. Gue jualan di Instagram IGG. Gue jualan di sana, habis itu kayak capek banget kerja di sana, emang capek. Tapi kayak uangnya tuh seminggu, gue pikir kan kayak seminggu, lumayan lah 400.000 seminggu kan, jauh. Tapi belum uang bensin, uang makan. Gue biasanya ajak temennya, gue ada satu teman kursusnya gue, namanya Delia, terima kasih, namanya Delia kan, itu tak ajak dia. Gue belum lagi ngasih dia minta uang nih, kalau dia nganterin gue nih, karena gue capek kan, kadang gue bawa motor capek, dia tak ajak, tak suruh gantian yuk bawa motor gitu. Habis itu kayak dia kan juga nggak kerja, tapi dia lihat gue ngayu nih, gue kamu hebat banget ya, dan kerja sambil ini. Dia kan anak mami kayak disayang banget tuh. Dia tak suruh nganter, tak kasih minta uang 100.000 gitu, guys, minta 100.000 karena gue kan nggak enak juga. Terus dia bilang gini, gue kok banyak banget gitu kan. Nggak apa-apa, kamu kerja juga, ini loh kamu kerja gitu. Walaupun nganter ngoyo aja, saya bilang, coba nanti bilang sama ibumu kamu tuh udah ngasilin uang kayak gitu. Kerja sama Bang Ayu kan, lu nganter aja kan. Ya seminggu tuh Ngoyo dapat cuma 400.000, Ngoyo kasih dia 100.000. Tak ajak makan, tak ajak beli bensin. Nggak tahu ya kenapa, kok bisa cukup itu uangnya 400.000 tuh, nggak ngerti juga Ngoyo ya. Dari mana datang uangnya itu? Nah itu sampai sekarang mungkin dia inget ya. Ngoyo dulu kayak sering banget, Del anterin yuk gitu. Itu aja Ngoyo ajak dulu, punya temen kayak 2 gitu, Ngoyo punya temen itu udah tak ajak. Tanya ibunya Ngoyo, selalu alasannya Ngoyo kalau keluar pasti sama Delia tuh. Abis itu dah Ngoyo selesai kerja di Canggu, benar-benar selesai gitu aja. Ngoyo nggak bilang sama bosnya, nggak bilang Ngoyo kerja Ngoyo di sana, nggak bilang ya, Ngoyo nggak bilang mau selesai, nggak bilang. Habis Ngoyo kan udah mulai Kezar ya, Ngoyo kayak di Kezar, oh ini lumayan kok dapat di Kezar. Ngoyo jualan di live TikTok, Ngoyo jualan kayak terus Ngoyo tiap hari jualan. Tahu nggak dulu Ngoyo laku berapa jualan di Kezar? Laku 3 picis itu Ngoyo jualan 3 jam Ngoyo jualan laku 3 picis, 2 picis, kadang nggak laku Ngoyo jualan sampai berjam-jam. Yang nonton cuma sedikit, yang nonton cuma 200 tuh udah banyak banget ya dulu ya. Yang nonton 100, di bawah 100 lagi, di bawah 50 gitu. Yang belanja tuh cuma 3, Ngoyo live sampai berjam-jam, sampai kadang 3 jam, 4 jam Ngoyo live. Kayak udah laku tuh, kayak seneng banget, laku 3 Ngoyo. Ngoyo sampai kirim Ngoyo SS ini ke Kezar, Ngoyo kirim, udah laku nih Ngoyo live dapat laku 3. Kayak seneng banget. Habis terus Ngoyo live setiap hari 2 laku 3 setiap hari kan, satu hari itu bisa laku 3, 2
4, 5 itu udah banyak banget sih dulu. Ngoyo live besok sampai live hiburan juga. Ngoyo bikin konten tuh dulu, Ngoyo bikin konten mukbang. Ngoyo punya uang ya, Ngoyo siapin nih 10.000 nih untuk beli makanan di pasar malam di Senggol gitu loh. Kayak Senggol, Ngoyo beli makanan ya harganya 10.000. Habis itu Ngoyo bikin konten makan. Bikin konten makan. Kalau nggak gitu Ngoyo mukbang mie dah. Ngoyo bikin mie banyak, bikin 2 mie. Habis itu Ngoyo bikin konten mukbang. Ih rame, yang nonton tuh 70.000. Nonton 70.000. Kayak dari sana udah mulai naik akunnya, udah mulai naik. Habis itu Ngoyo kenal live. Dulu yang Ngoyo kenal Mas Yun. Ngoyo sering ngajak live Jasun dulu. Mas Yun, Jasun. Abis itu setelah sekian lama Ngoyo nggak pernah live, itu ketemu lagi sama Mas Yun juga. Kenal Sobat Ngarit, keluarga Sobat Ngarit. Itu kayak aduh luar biasa ya. Luar biasa Ngoyo, kayak rezeki. Menurut Ngoyo kayak rezeki banget sih, kenal banyak orang. Dan Ngoyo banyak yang support di sana. Banyak support. Kayak duh senang banget. Makanya Ngoyo tuh kayak walaupun sekarang nih Sobat Ngarit nih Ngoyo bakal berjuangin juga kok Sobat Ngarit nih yang di Bali dulu. Gimana caranya biar Sobat Ngarit tuh tetap utuh gitu loh. Walaupun jauh ya, kadang ke Denpasar Ngoyo malam. Kak, gue nggak nangis, Kak. Karena gue merasa gue ngayu di sini dapat rezeki, orang lain tuh juga harus dapat. Makanya gue pengen Sobat Ngarit tuh bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat, bisa menghasilkan uang untuk kalian juga. Makanya kita tuh di sini di Bali ngusahain UMKM. Aduh, kok bisa? Gak nangis. Kita tuh mau bikin UMKM buat temen-temen yang mungkin keluarga Sobat Ngarit yang apa ya, kita usahakan, kita bikinkan usaha juga gitu. Dan kita bikin di sini dulu karena biar di sini tuh bisa jadi contoh untuk yang di luar Bali juga gitu. Kalau di sini berhasil gitu. Makanya gue selalu support juga teman-teman walaupun gue jauh ya. Gak bisa gue. Walaupun gue jauh, kalau kalian tahu ya, gue pulang jam berapa dari Denpasar. Dan kadang gue nggak live kan, nggak live. Gue kasih temen-temen tuh yang lain nih biar live, biar kadang kan rame, kalau ada gue ya rame live-nya mereka gitu, kayak seneng gitu lah. Makanya gue kan kadang gue dulu sebelum-sebelumnya di tempat sana gue live pasti sendiri gitu kan, pasti penontonnya banyak kan. Tapi gue kasih sekarang untuk ya anak-anak kasih live lah, gue yang nggak live gitu. Kayak kalau ada gue kan pasti rame kan, jadi kayak
ngapain, gak usah kirim emot-emot nangis ya. Goyang gak nangis, Ojo nangis, gak ada nangis. Makanya kalian tuh jangan hujat ya, jangan hujat keluarga Sobat Ngarit semuanya ya, semuanya nih, untuk semuanya jangan dihujat. Kita tuh pengen yang terbaik juga untuk Sobat Ngarit kok gitu. Aduh, nggak bisa, gue mau turun aja ya. Ya semoga ya orang-orang yang sering hujat gitu, janganlah direndahkan. Kita tuh masih sama-sama berusaha gimana caranya ya, keluarga Sobat Ngarit ini kayak kasihan loh orang-orang yang udah berjuang di dalamnya gitu. Jangan dibikin pecah gitu. Gue juga sedih kadang kan. Karena gue juga sayang kok keluarga Sobat Ngarit. Semuanya gue sayang banget. Jangan dihujat orang-orang yang udah memperjuangkan Sobat Ngarit. Jangan dihujat, cuman kita sharing. Kalau emang salah ya kasih tahu, jangan dihujat, jangan saling menjatuhkan nama gitu. Kita semua keluarga Sobat Ngarit tuh pengen yang terbaik buat Sobat Ngarit, dan pengen biar Sobat Ngarit tuh berguna bukan untuk orang-orang yang di atas saja, bukan orang-orang yang di atas, tapi orang-orang yang di bawah juga dapat gitu loh. Untuk apa? Untuk bantu orang-orang, keluarga-keluarga yang lain. Dari semua yang aku tunjukin, ada kegagalan, bisa aja siapa sih orang keburukan orang lain atau peduli lah sama keburukan orang lain, nggak ada. Ya, apa namanya, masalahnya tuh biar makin besar, jangan kasih dia menyelesaikan cara sendiri. Jangan malah citranya Sobat Ngarit loh itu nih, lihat kan kayak masa, apalagi kita apa namanya, orang kita namanya manusia, semuanya pasti pernah melakukan kesalahan ya teman-teman ya. Kita pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan kayak masa satu orang punya masalah ini kayak dibesar-besarin, kayak kita ikut campur masalah mereka. Biarin mereka nyelesain sendiri. Kita fokus sama keluarga kita, fokus sama tujuan kita. Jangan apa-apa dibikin viral, apa-apa masalah orang dibikin viral. Emang kalian mau viral karena menjatuhkan nama seseorang? Ya kan, mending kita ya bikin viral apa kayak yang bikin Sobat Ngarit tuh kelihatan bagus. Kita lu citra Sobat Ngarit lu udah bagus banget, udah kena artis loh. Kayak tadi artis lo bilang keluarga Sobat Ngarit ini bagus banget loh, kayak kompak banget, kayak terkenal keluarga yang terkenal gitu. Jangan bikin citranya itu rusak kalau emang kalian sayang sama keluarga Sobat Ngarit. Semoga apa namanya, kita di Bali bisa mencontohkan yang baik untuk keluarga di luar sana juga. Kungayu itu Sobat Ngarit Nusantara. Kungayu nggak bedain Sobat Ngarit Bali, Sobat Ngarit manapun, Kungayu nggak pernah bedain, coba. Karena Kungayu ada di sini, makanya Kungayu itu
ya Ngoyo dekatnya di sini ya. Ngoyo sebenarnya sayang sama kalian semua. Kalau kalian doain Ngoyo, kalau kalian misalnya ada korban dimanapun, Ngoyo kalau bisa Ngoyo hadirin gitu loh. Ya Ngoyo doanya Ngoyo sih biar keluarga Sobat Ngarit ini tetap ada, tetap rukun, tetap kompak. Karena Ngoyo tuh kadang kasihan sama orang-orang yang benar-benar tulus masuk keluarga Sobat Ngarit, benar-benar tulus sampai sekarang tuh masih berjuang gimana caranya Sobat Ngarit tuh biar kelihatan bagus. Ngoyo kasihan sebenarnya sama teman-teman, sama saudara semua. Ngoyo benar-benar menganggap kalian tuh saudara. Lihat Ngoyo di keluarga Sobat Ngarit Bali, kalian bisa lihat sendiri kan, kadang lihat live-nya Ngoyo benar-benar kayak ngerasa ini benar-benar keluarga nih. Walaupun kita nggak sedarah ya, walaupun kita nggak sedarah, tapi kita tuh benar-benar Ngoyo ngerasain kekeluargaannya di sana. Semoga semuanya seperti itu ya, di tempat lain juga kayak gitu. Biar kekeluargaannya itu biar kuat ya, janganlah saling menjatuhkan itu ya Pin. Itu yang gue pengen sih, jangan kalau orang punya masalah satu jangan dibikin, ya kita jangan ikut campur lah, jangan ikut campur, fokus saja tujuan kita semuanya. Gabung di keluarga Sobat Ngarit ini untuk apa? Bukan untuk mencari masalah, bukan untuk hal yang nggak penting. Hal yang nggak penting seharusnya kita nggak bahas. Kenapa itu dia harus dibahas gitu loh? Emang itu tuh berdampak apa sih buat kita, keluarga kita berdampak apa sih? Kecuali kalau itu tuh memang bikin ya keluarga kita tuh makin bagus, makin ada manfaatnya lah. Kita komal, kadang kita kan komal, lihat orang-orang komal. Kita yang bahas tuh yang memajukan Sobat Ngarit lah, jangan yang hal-hal yang nggak penting itu dikomalin. Untuk apa? Cinta damai, kita tuh damai itu indah, damai. Mau siapapun gue nggak pernah mau ini ada masalah, gue nggak pernah kayak memojokkan itu, nggak pernah. Gue tetap rangkul, ini keluarga kok. Oh dia punya masalah, ya udah antara kita ya maafin. Kalau dia mau berubah ya kita maafkan gitu. Kita namanya ingat, kita tuh manusia, teman-teman, kita manusia, pasti pernah salah. Jangan orang tuh takut jadinya masuk ke keluarga Sobat Ngarit karena baru kita tuh misalnya Ngoyo ada masalah sekarang, Ngoyo misalnya ada masalah, habis itu langsung dibesar-besarkan, dibikin gimana aja biar viral. Kunci udah kunci biar viral.